Untuk melengkapi diskusi kita, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Halo Mas Hanta Yuda, selamat malam. Malam, Abi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Oke, Mas Hanta, apakah Anda setuju bahwa kemudian gelombang ini akan berlanjut? Kita tahu juga apakah nanti akan berpengaruh terhadap tahapan pilkada. Besok sampai tanggal 29 ada pendaftaran calon kepala daerah. Kalau misalnya tidak respon untuk memenuhi aspirasi publik bisa jadi. Jadi saya membaca ini sebagai potret dari ketidakpercayaan publik atau rakyat pada umumnya kepada sistem politik yang sedang berjalan. Terutama lembaga negara, wabil khusus DPR yang tadinya ingin merevisi undang-undang pilkada. Kalau misalnya putusan MK berhenti di situ saja, tidak ada upaya manuver politik dari DPR, ceritanya lain. Mungkin tidak sampai seperti hari ini. Yang kedua, ini betul eskalasi dari titik akumulasi yang mungkin belum klimaks. Saya tidak tahu apakah hari ini klimaks atau justru akan klimaks lagi eskalasinya. Nah, sehingga saya kira harusnya tidak pemantiknya, jangan dikasih stimulus seharusnya kondisi seperti ini. Nah, padahal di satu sisi pemerintahan Pak Prabowo ini kurang baik memulainya dengan situasi semacam yang ini. Panas seperti begitu ini. juga dengan pemerintahan Pak Jokowi, jangan sampai kesan di publiknya su'ul khotimah, kita tidak menghendaki seperti itu tentunya. Nah, kaitan dengan pilkada, saya kira isu ini sebenarnya bukan persoalan orang per orang. Betul, setiap keputusan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi bukan sekedar Anies Baswedan atau nama-nama yang punya elektabilitas tinggi kemudian tidak bisa maju karena tidak memiliki boarding pass. Bukan hanya itu, sekedar itu. Yang kedua juga bukan sekedar PD Perjuangan yang ditinggal sendiri. Partainya tidak punya kawan sehingga tidak bisa mengusung. Bukan sekedar itu juga. Jadi banyak sekali faktor yang kemudian membuat situasi hari ini. Dua hal. Satu, dari sisi pemilih. Pemilih punya hak. Jadi tidak boleh dikooptasi, semuanya dihegemoni oleh kekuatan sudah menentukan di proses kandidasi. Jadi keuntungannya dengan putusan MK ini adalah membuka semacam celah, kesempatan, peluang sesuatu yang kabar baik bagi pemilih mendapatkan alternatif pemilih yang lebih variatif, lebih berkualitas, dan yang paling penting esensi demokrasi adalah adanya kompetensi, adanya kompetisi. Nah, kompetisi yang terbuka inilah dengan putusan MK terobosan ini saya kira rakyat sebenarnya menginginkan lebih natural proses demokrasi kita. Berarti tanda kutip ada angin segar lah ya, Mas tapi Hanta. kalau ini misalnya MK proses ini kemudian peraturan MK berjalan dengan baik, kemudian pilkada dikawal, saya kira mudah-mudahan akan terjadi normalisasi situasi nanti pilkada hari ini, akan lebih kalau baik kemudian prosesnya. dikatakan bahwa sepertinya gelombang demonstrasi ini belum akan berhenti, apakah akan mempengaruhi juga calon-calon yang akan didaftarkan partai politik menurut Anda? Ini sebenarnya ada kecurigaan kan, sampai dengan 29 ini jangan sampai lengah, kemudian tiba-tiba berubah. Kan ada kemungkinan ini, tiba-tiba Bang Masinton, Pak Bang Doli dengan kawan-kawan di DPR merevisi diam-diam, kan bisa kemungkinan sampai ditutup tanggal 29. Jadi tidak berlebihan kalau mahasiswa, gerakan civil society kemudian curiga untuk mengawal sampai dengan tanggal 29 itu, jangan sampai ada perubahan. Nah, sampai di situ maka kalau kemudian proses ini berjalan dengan baik, menurut saya eskalasinya mungkin ya Bang Masinton relatif agak menurun mungkin ya. Baik. Saya tanya Mas Hanta, soal hari ini yang ditunggu-tunggu sempat kemudian mau breaking news dan lain, ternyata nggak jadi juga, dibatal juga. Apakah memang soal waktu atau ternyata alotnya bukan urusan kader, Mas Hanta? Saya membaca dua kemungkinan ya, dugaan saya, dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal barangkali bisa jadi soal komposisi yang belum selesai, apakah cagupnya atau cawagupnya. Kalau cagup mungkin soal perlunya komunikasi, komitmen Pak Anies dengan PD Perjuangan karena dalam rekam jejaknya kan terlalu lama berseberangan katakanlah. Tapi itu tidak mungkin tidak bisa dibicarakan. Ada kemungkinan tidak seteknis itu bahasa Bang Masinton tadi. Dan apalagi Pak Anies hari ini sudah pakai batik merah. Sudah pamitan dengan ibu beliau, kemudian juga sudah duduk bersama Pak Bang Rano Karno. Itu tuh kan ramai sekali hari ini. Nah, mungkinkah posisi cawagup yang belum internal, tapi eksternal saya melihat memang saya hanya bisa bilang ada faktor X yang bisa tidak membuat keinginan Pak Masinton tidak terwujud. Nah, saya tidak tahu. Karena Bang Masinton saja kader PD Perjuangan mengatakan 2 kali tadi, mudah-mudahan tidak yakin dengan Anies tadi. Nah, yang bisa saya katakan, nah inilah tingginya misteri Megawati. Itu masih jadi misteri nama yang akan diucapkan atau diumumkan oleh Ibu Megawati ya. Kalau misalnya dengan mudah sebenarnya Ibu Mega sudah bisa ini. Jadi luar biasa ini faktor eksternal. Kalau kemudian Ibu Mega terpaksa atau dipaksa tidak jadi mengumumkan apa yang diinginkan oleh Pak Masinton ini. Nah, tadinya
kan sebenarnya sudah mengarah ke sana, meskipun kita tahu ada dinamika lah. Tapi saya tidak melihat tidak direstuinya Anies oleh Ibu Mega. Oh, bukan faktor itu? Bukan saya mengatakan pasti direstui 100%. Tapi saya tidak melihat tendensi Anies Baswedan tidak direstui oleh Megawati. Kira-kira gitu, Bang Masinton. Adakah arah ke sana bahwa mumpung belum pendaftaran masih sah-sah aja untuk belok kalau badan? Secara umum tidak hanya Banten, putusan MK itu sebenarnya berpotensi merubah. Kalau mengguncang dalam tema kita ini dua hal, peta koalisi kandidasi dan peta kompetisi eleksi atau election. Nah, kalau peta koalisi kandidasi, dugaan saya dalam konteks nasional mungkin tidak terlalu signifikan. Kim Plus makin tetap solid untuk menjelang pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk pilkada daerah sangat strategis seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang strategis lainnya, mungkin menurut saya tidak berubah. Mungkin akan ada beberapa daerah yang terkoreksi, ada yang bisa maju sendiri dan seterusnya. Tapi yang wilayah strategis ini tidak. Kenapa? Karena ada magnet yang juga kuat daya tariknya, pemerintahan yang baru. Sudah ada konsesi baru, sudah ada negosiasi baru, ada kesepakatan baru, dan sebagainya. Di saat yang sama ada yang sedang bermuktamar, sedang bermunas dan sebagainya, posisinya adanya ujung tanduk dan seterusnya. Sehingga ibarat fisika politik itu gaya sentripetalnya tetap kuat dan sentrifugal berlawanan kan, terlepas atau semakin merekat gitu ya. Nah, dugaan saya untuk peta koalisi kandidasi tidak terlalu signifikan. Jadi Kim Plus ini bisa dikatakan solid gitu, meskipun ada beberapa peta solid di daerah-daerah potensial yang saya sebutkan di Jawa terutama. Kalau di luar bisa jadi ngusung sendiri, lepas dan sebagainya. Yang kedua, yang menarik adalah peta koalisi kompetisi. Ini yang paling kabar baik buat kita. Potensi di mana seorang kandidat yang tadi di dalam koalisi yang sudah terkonsolidasi tadi hanya melawan kotak kosong, hampir sulit tertutup peluangnya hampir semua daerah. Jadi muncullah pesaing-pesaingnya. Yang kedua, melawan calon boneka atau calon independen atau perseorangan itu juga menjadi kecil. Yang terjadi adalah kompetisi, dan kompetisinya benar-benar kompetisi. Kita lihat jadi perdebatannya Anies Baswedan atau siapa. Kemudian di Banten Pak Ibu Airin bisa maju, di Jawa Tengah Pak Andika dan sebagainya. Jadi menarik sebenarnya. Dalam konteks ini sebenarnya ini kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih, terlepas dari kepentingan politisi dan partai dan sebagainya. Sehingga ini saya kira harus kita kawal bersama, karena bukan sekedar yang saya katakan tadi, bukan sekedar calonnya siapa, partai apa, yang paling penting adalah bagaimana kita mengawal proses tadi, bahwa ini mungkin merubah peta kompetisi, mungkin saja. Nah, yang kedua, saya ingin masuk pada wilayah di mana dinamika Pak Anies sebagai hari ini. Nah, itu hal yang berbeda. Karena lebih dari sekedar Banten. Kita bicara Jakarta, pasti barometer Jakarta adalah barometer nasional. Di sana ada persoalan eskalator politik 2029, mungkin bisa dikaitkan dengan nilai 11 dari 100. Jadi banyak variabel-variabel. Benarkah kemudian ini masih jadi residu dari Pilpres, pertarungan di Jakarta? Ini menarik, pilkada kita ini bukan hanya pertama dilakukan serempak. Yang kedua, dia masih berbau sangat Pilpres. Ditahan dulu Mas Hanta di situ, karena saya harus jeda supaya nanti diskusinya saya tidak. Mas Hanta, nyambung tadi diskusi, tapi rasa residu Pilpresnya masih ada banget nih di Jakarta. Kalau dengerin bapak-bapak bicara ini kan kayaknya adem, silakan bekerja sama gitu kan. Yang di bawah belum tentu. Berlanjutkan tadi tanggapan dan juga statement dari Mas Hanta sebelum saya ke Mas Ferry. Iya, betul. Tidak bisa dipisahkan karena terlalu dekat jaraknya dengan Pilpres. Dan sepertinya belum tuntas ya kalau kita perhatikan. Jadi misalnya di Jakarta, kalau kita bicara di Jakarta kan ini variabelnya Anies Baswedan dan PD Perjuangan kan yang sangat menentukan. Nah, dua entitas politik ini sebenarnya secara rasional sangat bisa bergabung. Sangat bisa kalau saya bicara Jakarta. Kenapa? 3 faktor, elektoralis, teknis maupun strategis. Elektoralis apa? PD Perjuangan membutuhkan figur yang peluang menangnya besar dikalkulasi. Jadi peluang elektabilitas. Jadi itu kalau dikalkulasi pertimbangan elektoralnya Bang Masinton benar. Harus bersama Anies Baswedan. Apalagi mereka punya lawan politik yang sama. Karena musuhnya kawan kita adalah lawannya musuh kita adalah kawan kita dalam politik. Nah, ada persamaan di situ. Yang kedua, secara strategis dua kekuatan ini kalau disatukan, dia kan dua kekuatan oposisi yang terkonsolidasi. Kita tahu PD Perjuangan adalah satu-satunya partai politik yang secara resmi kekuatan politik yang bertanda petik di posisi oposisi. Dan Anies Baswedan adalah figur yang merepresentasikan kekuatan oposisi. Kalau ini bergabung, dia menjadi kekuatan yang kuat.
Tidak hanya sekedar PKS PD Perjuangan, tapi ada orang yang memilih pasangan ini bisa jadi bukan karena suka Ridwan Kamil dan tapi yang kontra Jokowi, yang kontra Prabowo akan berkumpul di sini. Belum tentu dia suka dengan kandidat yang didukung oleh ini. Dan ada soal teknis simbiosis politik mutualisme. Simbiosis mutualismenya adalah saling membutuhkan, satu punya boarding pass tapi butuh elektabilitas figurnya. Anies Baswedan punya elektabilitas yang mumpuni tapi tidak punya boarding pass. Problemnya hari ini PD Perjuangan, partai yang Bang Masinton punya opsi banyak. Tidak harus Anies, bisa nama lain Pramono Anung, bisa juga nama Pak Ahok dan sebagainya. Tapi Pak Anies hanya satu opsinya kalau mau maju, harus melalui PDI Perjuangan. Tapi akan rugi untuk PDP jika tidak akhirnya memilih Anies untuk diusung di Pilkada Jakarta? Secara elektoral saya jawab rugi. Saya data secara elektoral. Tapi kalau soal akseptabilitas, kedekatan, kadar dan seterusnya pasti punya pertimbangan. Tetapi kabar baiknya di Jakarta, Ridwan Kamil yang tadinya melawan kota kosong, kita prediksi datanya kalau kota kosong itu tidak jauh juga sebenarnya. Saya mengistilahkan ini skema atau skenario kompetitif. Angkanya di poltreking itu 8 dan 40%. Jadi belum tentu juga ada perlawanan. Kemudian tapi yang menarik itu kan skenario Makassar yang pernah kalah dengan kota kosong. Tapi skenario kedua, skenario melawan calon perseorangan, skenario Surakarta atau Solo. Data surveinya jauh, Ridwan Kamil hampir 50%, 48%, tapi yang memilih calon perseorangan ini hanya 1,2%. Kalau ini yang dituju sangat mudah, Ridwan Kamil sebentar lagi akan dilatih. Nah, yang terjadi 1 dan 2 skenario ini kan hampir tertutup. Yang terjadi adalah skenario yang betul-betul kompetisi, betul-betul sengit. Apalagi kalau yang diusung adalah Anies Baswedan. Mas